Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Media asing tampol dan soroti dinasti politik putra Jokowi di Pilkada. Sebut saingannya orang tidak jelas. Majunya Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Indonesia Joko Widodo, ke kancah pemilihan kepala daerah atau pilkada, rupanya juga ikut dibahas oleh media internasional Reuters. Dalam artikel yang dimuat pada hari Kamis 19 November kemarin, Reuters menyebut putra sulung presiden itu melawan saingan yang tidak jelas, sehingga diharapkan berhasil merebut jabatan wali kota Surakarta, jabatan yang pernah dipegang oleh ayahnya. Namun, majunya Gibran Rakabuming Raka menimbulkan kecurigaan bahwa presiden sedang membentuk dinasti baru untuk menyikut elit lama Indonesia. Dilansir dari Reuters, Jokowi dianggap sebagai orang luar saat terpilih pada tahun 2014. Pasalnya, ia tidak terkait dengan keluarga berpengaruh yang mendominasi pemerintahan, bisnis, ataupun militer di tanah air. Meskipun Jokowi telah memimpin selama 6 tahun, beberapa kroni era Soeharto tetap berkuasa lebih dari 2 dekade setelah reformasi demokrasi di Indonesia. Jokowi pun membantah tudingan soal dinasti baru ini. Setiap orang di Indonesia punya hak politik. Saya tidak pernah mengarahkan anak-anak saya. Ini adalah kompetisi. Anda bisa menang atau kalah. Dalihnya kepada Reuters pekan lalu. Gibran pun lantas menjadi pendatang baru politik yang berkerabat dengan orang berpengaruh di negara terbesar Asia Tenggara ini. Meski dibantah oleh Jokowi, para analis mengatakan politik di Indonesia semakin menjadi urusan keluarga. Menurut penelitian dari Yos Genawas, kandidat PhD bidang ilmu politik di Universitas Northwestern Illinois, tahun ini ada 146 kandidat dinasti. Pada Pilkada 2015 yang lalu, padahal jumlahnya hanya 52. Tak hanya putra presiden, menantu presiden, putri wakil presiden, dan keponakan menteri pertahanan pun juga ikut mencalonkan diri. Tidak tanggung-tanggung, di satu daerah pemilihan di pinggiran ibu kota Jakarta, 3 calonnya adalah kandidat dinasti. Demokrasi hanya memfasilitasi segelintir orang untuk mengakses kekuasaan. Begitu keluh Titi Anggraini dari Perludem, kelompok pengawas pilkada. Namun, pencalonan Gibran ternyata juga menuai suara sumbang. Meskipun ia maju di kampung halaman presiden, salah satu duri yang mengganjalnya adalah seorang aktivis bernama Halim Hadi. 2 tahun lalu saat kerabat mantan wakil presiden mencalonkan diri dalam pilkada di Sulawesi, Halim memulai kampanye kotak kosong. Ia mendorong masyarakat agar memilih kotak kosong yang ada di surat suara. Tak disangka, kotak kosong itulah yang menang. Tahun ini, saat putra presiden maju didukung koalisi 9 parpol dan tidak memiliki lawan, pria 69 tahun ini kembali menghidupkan kampanye itu. Dalam konteks politik modern, kotak kosong ini pertanda ada yang salah, begitu ungkapnya. Pada akhirnya, hanya beberapa jam tersisa sebelum pendaftaran ditutup, pada 6 September, seorang kandidat saingan muncul. Komisi Pilkada menjelaskan bahwa Bagio Wahyono, seorang penjahit berusia 59 tahun, telah mendaftarkan pencalonannya tahun lalu. Namun keterlambatan konfirmasi pencalonannya mengejutkan banyak orang. Wakil Ketua DPRD Kota Solo Sugeng Rianto mengungkapkan, ada desakan agar tidak ada kotak kosong, berdasarkan informasi yang diterima. Ada ketakutan soal pandangan, apalagi jika mendapat suara terbanyak. Itu akan sangat memalukan, tidak hanya untuk Gibran tapi juga untuk presiden, kata Sugeng, satu-satunya anggota parpol yang tidak mendukung putra Jokowi. Ia pun yakin pencalonan Bagio adalah tentang menghindari skenario itu. Di sisi lain, Bagio membantahnya. Sementara itu, baik tim sukses Gibran maupun pihak kepresidenan tidak menanggapi permintaan komentar atas tuduhan itu. Menyebut dirinya sebagai kandidat anti kemapanan, Bagio didukung organisasi sosial, organisasi massa, yang kurang terkenal bernama Tikus Piti Hanata Baris. Saya mencalonkan diri karena kemampuan saya demi mematahkan kemapanan untuk menunjukkan siapapun dapat memilih dan dipilih. Namun sekalipun maju sebagai independen, sejumlah pengamat menilai pencalonannya pun aneh. Pasalnya ia tak punya modal sosial atau politik yang kuat dengan organisasi massa ataupun jaringan politik manapun. Kandidat Solo ini seperti datang dari antah berantah. Begitu komentar Wawan Masudi, pakar politik dari Universitas Gadjah Mada.
Untuk memenuhi syarat sebagai independen, Bagio pun wajib mengumpulkan hampir 36.000 tanda tangan. Menurut juru bicara tim sukses Bagio, Budi Yuwono, mereka pertama kali mengumpulkan KTP dari pintu ke pintu pada awal 2019. Mulanya mereka menghindari media sosial karena khawatir partai politik akan menghalangi kampanyenya. Anehnya, beberapa orang yang diwawancarai Reuters di Solo mengaku baru mendengar Bagio pada bulan September saat ia mendaftarkan pencalonannya, meluncurkan laman kampanyenya dan mengaktifkan media sosial. Reuters pun berbicara pada sejumlah orang yang masuk dalam daftar tanda tangan dukungan, tapi membantah dukungan mereka untuk Bagio. Salah satunya adalah paralegal Tresno Subagio. Saya tidak pernah memberikan dukungan saya pada Bagio. Saya juga tidak menyerahkan KTP. Sementara itu, menurut Johan Syafaat Mahanani dari kelompok pemantau pilkada, kasus serupa ada puluhan. Mereka pun hanya orang biasa yang takut melapor ke pihak berwajib. Warga lainnya mengatakan pada Reuters bahwa ada 2 orang bertamu ke rumahnya dan memotret KTP-nya. Setelah itu baru alasannya dijelaskan. Ia juga menambahkan bahwa setidaknya ada 7 tetangga mengalami hal serupa. Tim kampanye Gibran tidak menanggapi pertanyaan keaslian dukungan Bagio. Sementara itu, tim kampanye Bagio menjelaskan bahwa mungkin saja ada 1 atau 2 kesalahan dalam pengumpulan tanda tangan, tapi tak sampai ribuan. Menurut penjelasan seorang komisioner setempat, Suryo Baruno, 14.000 nama yang terdaftar untuk Bagio dianggap tidak memenuhi syarat setelah 2 putaran verifikasi. Kemudian tim kampanye itu mencari tanda tangan tambahan untuk memenuhi target. Bawaslu secara terpisah mengatakan telah menyelidiki laporan penyalahgunaan KTP tapi tak menemukan pelanggaran. Manuver Gibran pun mirip dengan yang dilakukan oleh ayahnya. Ia mengendarai sepeda ontel menuju KPU saat mendaftarkan pencalonan. Hal yang sama dilakukan ayahnya saat maju sebagai presiden. Soal tudingan hendak melestarikan politik dinasti Indonesia, Gibran mengatakan bahwa ia menyambut semua kritik. Pria 33 tahun ini yakin dapat menciptakan perubahan positif dalam kehidupan lebih banyak orang sebagai wali kota daripada sebagai seorang pengusaha. Menurut jajak pendapat Kompas pada Agustus tahun ini, hampir 61% responden tidak menyukai politik dinasti. Namun di Solo, pemilihnya pragmatis. Ancaman demokrasi, mahasiswa Solo gelar aksi tolak politik dinasti. Rekomendasi PDIP yang diserahkan kepada anak Presiden RI, Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka untuk Pilkada Kota Solo, Jawa Tengah menuai kritik dari kalangan mahasiswa di kota tersebut. Mereka memandang dipilihnya Gibran sebagai bakal calon wali kota Solo itu sebagai ancaman bagi demokrasi, karena diduga memicu terbentuknya dinasti politik. Isu dinasti politik ini menjadi tema aksi Kamisan ke-73 yang digelar di Lingkar Geladak Solo, Jawa Tengah pada hari Kamis 23 Juli yang lalu. Di samping minim rekam jejak di kancah politik, mereka memandang status Gibran sebagai putra sulung Jokowi menjadi persoalan tersendiri. Ini jelas menjadi ancaman bagi demokrasi, tidak hanya di Solo tetapi secara nasional. Kata salah satu aktivis Kamisan, Laras, usai aksi yang diikuti sekitar 50 mahasiswa tersebut. Mereka menduga rekomendasi dari DPP PDIP untuk Gibran tak lepas dari campur tangan kekuasaan. Apalagi sehari sebelum diumumkan, Presiden Jokowi memanggil pesaing Gibran dalam perebutan rekomendasi dari PDIP yaitu Ahmad Purnomo. Era reformasi, lanjut Laras, seharusnya memberikan kesempatan yang setara bagi semua orang untuk terjun di kancah politik. Politik dinasti bakal membuat bibit-bibit politisi potensial menjadi layu. Apalagi banyak partai yang gagal berkompetisi karena terjegal aturan angka ambang batas dalam pemilu. Akhirnya hanya mereka yang punya hubungan dengan kekuasaan dan pemodal yang bisa berpolitik. Sangat tidak mungkin menandingi Gibran. Purnomo yang sudah mendapat dukungan dari akar rumput PDIP Solo saja harus kalah dengan relasi kuasa. Purnomo sendiri oleh DPC PDIP Surakarta telah didaulat menjadi penasihat tim pemenangan Gibran Rakabuming dan Teguh Prakosa dalam Pilkada Kota Solo. Di sisi lain, para peserta Kamisan Solo juga mencoba menggugah pola pikir masyarakat yang diduga masih terjebak dengan pola pikir feodal, sehingga memandang pencalonan Gibran sebagai hal yang lumrah. Langkah konkretnya, jelas kita mengkampanyekan kesadaran politik di masyarakat. Tidak harus terjun langsung, minimal rakyat sipil harus paham dengan politik tanah air.
Aksi Kamisan sendiri merupakan agenda rutin setiap Kamis sore yang diikuti sejumlah aktivis mahasiswa Solo. Umumnya aksi tersebut mengangkat isu-isu lokal yang kurang mendapat perhatian publik. Laras menjelaskan tema politik dinasti dipilih untuk aksi kali ini karena mereka menilai pencalonan Gibran akan menjadi masalah ke depan. Sebelumnya, pada pengumuman gelombang kedua, DPP PDIP salah satunya memutuskan mengusung putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam Pilkada Kota Solo sebagai bakal calon wali kota. Dalam Pilwalkot nanti, Gibran yang dipasangkan dengan anggota DPRD Solo, Teguh Prakoso, diduga akan bersaing melawan kotak kosong.